Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurani Hasanila, SSI MSI. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura, Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Dalam pengajaran, proses yang digunakan adalah DAA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang kemudian akan saya terapkan pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Metabolisme Biomolekul. Mata kuliah Metabolisme Biomolekul adalah merupakan salah satu mata kuliah biokimia yang diperuntukkan untuk mahasiswa kimia semester 4 dengan kode mata kuliah KMA 240 dengan bobot SKS adalah 3 SKS dengan perincian 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun deskripsi dari mata kuliah Metabolisme Biomolekul yaitu mempelajari tentang gambaran umum, metabolisme bioenergetika, hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Selain itu juga dalam mata kuliah metabolisme akan mempelajari tentang informasi genetik, DNA dan RNA, proses yang menyebabkan mutasi pada DNA, serta tahap-tahap yang terlibat dalam sintesis DNA, RNA, dan protein, metabolisme nitrogen, integrasi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Metabolisme Biomolekul yaitu terdiri dari sikap, S1, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 1. Menguasai konsep metabolisme, bioenergetika, hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Selain itu juga dapat menguasai materi informasi genetik, DNA dan RNA, mutasi DNA, metabolisme purin, pirimidin, dan metabolisme nitrogen. Kedua, menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan instrumen kimia secara umum, dan analisis data informasi tersebut. Keterampilan khusus KK1 mampu menghasilkan simpulan yang tepat berdasarkan hasil identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis bahan kimia yang telah dilakukan. KK2 mampu memecahkan masalah ipteks di bidang kimia secara umum dalam lingkup sederhana seperti identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis makromolekul melalui penerapan struktur, sifat, perubahan molekul, baik energi maupun kinetikanya. Keterampilan umum KU1 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU2 menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang. CPMK dalam mata kuliah Metabolisme Biomolekul yaitu setelah mengikuti mata kuliah Metabolisme Biomolekul, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep bioenergetika, prinsip-prinsip dasar sentral dogma biologi molekuler, proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Selain itu, mahasiswa juga mampu untuk mengetahui sintesis protein dan kode genetik, pelipatan protein, glikolisis, siklus asam sitrat, pelipatan protein, fosforilasi oksidatif dan stres oksidatif, glikoneogenesis, glikogenolisis, dan pengendalian metabolisme, metabolisme lipida, dan metabolisme nitrogen. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam metabolisme biomolekul yaitu terdiri dari 1. Bioenergetika, 2. Prinsip-prinsip dasar sentra dogma biomolekuler, 3. Sintesis protein dan kode genetik, 4. Siklus glikolisis, 5. Siklus asam sitrat dan sistem transfer elektron, 6. Fosforilasi oksidatif dan stres oksidatif, 7. Siklus glikoneogenesis, 8. Siklus gliklogenolisis, 9. Metabolisme lipida yang di dalamnya terdapat degradasi asam lemak, beta oksidasi, biosintesis asam lemak, kolesterol, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah metabolisme nitrogen, purin, dan pirimidin. Proses pembelajaran dalam mata kuliah Metabolisme Biomolekul dilakukan secara luring, tatap muka, dengan metode pembelajaran adalah ceramah,
tanya jawab, diskusi, dan mengerjakan soal terstruktur. Selain itu juga dilakukan kuis untuk mengetahui atau mengevaluasi kemampuan mahasiswa pada saat materi diberikan saat itu. Untuk referensi bisa diperoleh melalui e-book, kemudian mahasiswa bisa mengunjungi perpustakaan jurusan kimia. Pembobotan penilaian untuk mata kuliah metabolisme biomolekul yaitu terdiri dari UTS 25%, UAS 30%, tugas 30%, partisipasi dan kehadiran 15%. Dalam perkuliahan metabolisme biomolekul, kita juga menggunakan media pendukung yaitu WhatsApp dan Google Classroom. WhatsApp berfungsi sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan waktu perkuliahan, tugas, dan info-info yang terkait dengan perkuliahan. Kemudian Google Classroom digunakan untuk pemberian dan pengumpulan tugas. Demikian deskripsi mata kuliah untuk metabolisme biomolekul. Selanjutnya kita akan masuk pada perkuliahan tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu metabolisme nitrogen, fluorid dan hidrogen ya. Tetapi sebelum kita melaksanakan perkuliahan,
adenin, guanin, dan sitosin dan urasil. Sedangkan dia punya pirimidinnya itu adalah sitosin dan urasil. Kalau DNA sama, dia punya purin itu adenin dan guanin, sedangkan dia punya pirimidinnya itu adalah timin dan sitosin. Ya. Jadi perbedaannya, kalau pada RNA dia punya urasil, sedangkan kalau pada DNA itu adalah timin. Ya. Nanti untuk lebih jelas mungkin kita bisa lihat ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat untuk bahasa nitrogen pada DNA dan RNA. Oke, selain perbedaan daripada bahasa nitrogen, ada juga dari bentuknya. Ya, kalau bentuk yang DNA punya ini adalah bentuk ganda atau double helix. Ya, sedangkan kalau RNA itu adalah bentuknya satu atau tunggal. Ya, ini mungkin beberapa perbedaan daripada DNA dan RNA. Ada yang bisa sebutkan untuk saya perbedaan DNA dan RNA yang lain? Oke, Gracia. Ya. Ya, oke. Ada pula kalau untuk DNA ada deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Ada lagi yang lain? Ya, Ansha. DNA itu membawa keturunan atau identitas yang akan Ya, jadi kalau untuk DNA itu sebagai hereditas atau membawa sifat keturunan, sedangkan RNA tadi untuk sintesis protein. Ada lagi? Ya, Rafael. Ya, untuk DNA terletak pada inti sel. Ya, sedangkan kalau RNA itu pada sitoplasma. Oke, untuk lebih jelas kita lihat pada tabel yang berikut ya. Jadi adik-adik bisa lihat ini adalah tabel perbedaan antara DNA dan RNA, di mana dilihat dari jenis gula. Kita disampaikan oleh Gracia bahwa untuk DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Kemudian untuk jumlah rantai, ya, ada yang bentuk ganda atau double helix, ada juga kalau bentuk RNA adalah tunggal. Sedangkan bahasa nitrogen, DNA adalah timin, RNA adalah urasil, ya. Dan untuk tempat atau lokasi DNA berada pada inti sel, kloroplast dan mitokondria, sedangkan RNA berada pada sitoplasma, inti sel, mitokondria dan kloroplast. Kemudian untuk kadar, di sini untuk DNA kadarnya tetap, sedangkan RNA kadarnya berubah. Ya. Jadi ada yang bisa paham apa yang saya sampaikan? Ya, sebelum saya lanjut untuk slide yang berikut, ada pertanyaan? Ya, silakan untuk kelima. Silakan. Ya, oke. Hasil kelima pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaannya ada itu adalah kenapa sampai kadar pada DNA itu dia tetap, sedangkan RNA-nya itu dia berubah. Itu dipengaruhi oleh laju sintesis protein. Ya, kalau untuk DNA ini dia tidak dipengaruhi oleh laju sintesis protein atau dari metabolisme sintesis protein. Ya, makanya dia kadarnya tetap. Sedangkan kalau untuk RNA ini dia sangat dipengaruhi ya oleh laju atau sintesis protein, makanya dia kadarnya itu berubah. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Saya lanjut ya di bagian yang bisa merah ya. Kalau untuk yang ribosa, dia ada oksigen. Sedangkan kalau yang untuk ribosa untuk DNA dia tidak ada. D itu biasanya penghilangan, jadi penghilangan oksigen. Tidak ada oksigen di sini. Ya, jadi untuk ribosa ada oksigen, sedangkan untuk deoksiribosa ini tidak ada oksigen. Ya. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara gula dengan basa nitrogen, ya, karena kalau DNA dan RNA itu ada tiga komponen, ada fosfat, ada gula, kemudian ada basa nitrogen. Ya, jadi untuk menghubungkan antara gula dengan basa nitrogen itu ada ikatan yang namanya ikatan glikosid. Ya, jadi ikatan antara C dengan N pada basa nitrogen. Ya, itu namanya ikatan glikosid. Ya, kita lanjut. Ya, ini ikatan antara
Deoksiribosa. Ribosa ya. Kemudian dia terikat dengan ini apa? Urin apa pirimidim? Urin apa pirimidim? Pirimidim yang dituliskan cuma satu jenis saja toh, pirimidim ya. Jadi dia terikat dengan ikatan glikosidik, jadi namanya itu adalah pirimidin ribonukleosida. Ada cuma dua saja, yaitu pula dengan basa nitrogen ya. Kalau ini ada yang bisa menentukan namanya? Kalau ini pirimidin, kalau ini bentuk urin. Jadi namanya adalah urin ribonukleosida. Oke ya. Jadi namanya itu urin ribonukleosida ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ini dia punya bentuk lengkap ya. Kalau bentuk lengkap itu tadi apa? Nukleosida kan nukleotida. Nukleotida. Tidak ya? Nukleotida. Kalau dia punya bentuk lengkap itu ada fosfat, ada gula dan ada glukosa ya. Jadi namanya adalah ribonukleotida. Karena ini kan adalah gula ribosa toh. Oke. Selanjutnya kalau yang tadi itu ribonukleosa ya, sekarang ini adalah deoksiribosa. Bagaimana bisa tahu kalau itu deoksiribosa? Ada yang tahu? Kenapa sampai ini deoksiribosa atau deoksiribonukleosida? Kan tidak ada oksigen di sini ya. Jadi makanya itu dia deoksiribosa ya. Kemudian dia terikat oleh 3 atom yang lengkap nukleotida. Oh jadi deoksiribosa nukleotida ya. Di sini ada penamaan namanya DAMP. Berarti ini adalah deoksiadenin ya, adenin monofosfat. Nah, terdiri dari 1 fosfat saja. Sedangkan kalau ini DGMP ini berarti deoksiguanin monofosfat. Sedangkan ini deoksifosfat ya. Sedangkan ini
Kemudian ketika purin berlebih itu dia akan menyebabkan asam urat. Nah, jadi adik-adik dari kasus ini kita bisa menentukan nanti bagi kelompok menjadi dua, kemudian kita tentukan apa sih dampak ketika purin ini berlebih dalam tubuh. Bagaimana sih pengaruhnya terhadap asam urat dalam tubuh itu bagaimana? Kemudian solusi yang ditawarkan itu bagaimana? Ya, jadi saya mau kalian bagi tim jadi dua kelompok, satu dan dua. Kemudian nanti kita diskusi bersama tentang materi tersebut atau tentang masalah tersebut ya. Ya, silakan boleh untuk bagi kelompok. Jadi Mas, hasil diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, nanti masing-masing kelompok ya bisa langsung saja menjawab ya. Apa sih bagaimana kalau bisa kulit itu dia bisa berdampak bagi tubuh ketika dia berlebih, kemudian solusi yang ditawarkan itu apa? Ya, jadi di sini kelompok Julian, kemudian di sini Lia. Ya, oke, silakan Julian. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sini hasil dari diskusi kelompok kami yang mana jika purin berlebih dalam tubuh akan memicu tingginya asam urat dalam tubuh. Akibatnya terjadi pembengkakan pada kulit yang muncul nanti ada beberapa pembengkakan kecil, kemudian nyeri sendi, dan nyeri ini lama-lama akan memicu kerusakan pada sendi. Kemudian muncul juga penyakit ginjal yang salah satunya itu adalah munculnya batu ginjal. Solusi yang dapat diambil untuk menghindari tingginya asam urat adalah yang pertama itu hindari makanan yang kaya akan purin seperti daging sapi, seafood, dan lainnya. Kemudian batasi minuman beralkohol, perbanyak minum air putih, dan juga rutin konsultasi kepada dokter. Sekian dari hasil diskusi kami. Ya, kita beri Allah untuk menjawab ya. Terima kasih atas kesempatan kami. Kita akan kami di mana ketika purin itu berada dalam tubuh dan bagaimana solusinya untuk mencegah tingginya purin. Ya, jadi di sini purin dipecah dalam hati, kemudian purin ini menghasilkan asam urat yang nantinya masuk ke dalam aliran darah, kemudian disaring oleh ginjal, dan jika mampu untuk menyaring asam urat ini akan terjadi sakit persediaan atau peradangan pada sendi. Ya, jadi kelebihan purin dalam tubuh dapat mengakibatkan adanya peningkatan kadar asam urat dalam darah. Kemudian solusi yang dapat diambil adalah yang pertama, diet